Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa liqa'il ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, jamaah, hadirin, saudara-saudara jamaah yang kami muliakan, pertama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat dan afiat, sehingga kita dapat dengan ringan melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat dan kepada para pengikut-pengikutnya. Para bapak jamaah yang dimuliakan, marilah kita awali dengan membaca untuk kita surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita di sini Allah catat menjadi amal ibadah orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berjuang fisabilillah. Ala hadini ala kulli risalah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa wa bil maqasidana waghfir lana al-khataaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wa bil maqasidana waghfir lana mungkin kita pernah dulu waktu kecil belajar tajwid, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengulang lagi.
kita merintai lagi, kita menyegarkan ingatan kita. Mungkin ada yang terlupa atau ada yang memang luput dari perhatian kita, sehingga bacaan-bacaan Al-Quran kita ada yang belum pas dan lain sebagainya. Sehingga penting kita terus belajar, sehingga ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan di hadapan Allah bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita masih terus belajar. Yang repot itu kalau sudah tidak mau belajar lagi, sehingga merasa sudah benar bacaannya, padahal masih ada yang belum pas. Para bapak jamaah yang kami muliakan, bagi orang yang mempelajari Al-Quran, baik itu tafsir Al-Quran maupun bacaan-bacaan Al-Quran, itu diberikan stempel oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, itu stempel dari Rasulullah adalah orang yang terbaik. Dan Al-Quran ini kelak yang akan memberikan syafaat kepada orang yang selalu mempelajari, membaca, dan mengamalkan Al-Quran. Saat ini kita akan mempelajari bacaan Al-Quran yang kita sebut dengan tahsinul Quran. Tahsinul Quran itu artinya memperbagus bacaan Al-Quran. Tahsin itu memperbaiki bacaan, memperindah bacaan-bacaan Al-Quran, memperbagus bacaan-bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Belajar ilmu tajwid menurut para ulama itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban yang hanya dilakukan oleh 1-2 orang, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu belajar ilmu tajwid. Tapi membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain artinya setiap orang yang membaca Al-Quran wajib membaca dengan kaidah-kaidah tajwid. Jadi ujung-ujungnya setiap orang yang harus belajar ilmu tajwid, karena bacaan-bacaan Al-Quran ini juga dibaca di dalam sholat, terutama bacaan surat Al-Fatihah. Ini sebelum kita nanti masuk kepada materi-materi tajwid, mulai dari hukum nun mati, tanwin, dan lain sebagainya dan seterusnya, ini kita sedikit mengupas tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan tahsinul Quran. Bagi orang yang sholat ini kan wajib membaca Al-Fatihah. Ketika membaca surat Al-Fatihah, maka bacaannya kan harus benar, apalagi bacaan
bagi seorang imam sholat. Sebab imam sholat itu menanggung bacaan makmum yang ada di belakangnya. Makmum yang ada di belakangnya yang bacaannya kurang bagus, maka ditanggung oleh imam yang menjadi imam saat itu. Tapi kalau ada makmum kemudian bacaannya lebih bagus daripada imam, ini yang agak-agak ngeri nih. Makmum bacaannya lebih bagus daripada imam, kemudian imam melakukan khata' jali, kesalahan yang jelas, maka makmum yang bacaannya lebih bagus daripada imam, sholatnya batal. Khata' jali, kesalahannya jelas. Ada khata' khafi, kesalahannya samar, itu tidak membatalkan, tapi kurang afdol. Saya akan jelaskan nanti khata' jali dan khata' khafi. Khata' jali ini adalah kesalahan di dalam membaca surat Al-Fatihah yang apabila itu dilakukan bisa merubah isi kandungan yang ada di dalam ayat tersebut yang dibaca salah. Itu namanya khata' jali. Jali, Ya. jali. Ya. Itu kalau dilakukan oleh seorang imam, kalau yang lain bacaannya lebih di bawah si imam, nggak masalah. Tapi kalau yang ada makmum yang bacaannya lebih bagus daripada yang ada di depannya, itu membatalkan si makmum itu. Itu khata' jali. Nah, ini yang harus kita pelajari supaya kita harus betul-betul mantap menanggung bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah makmum. Makanya salah satu syarat menjadi imam itu afshahuhum, yang paling alim, paling fasih, paling hafalannya paling banyak, kemudian paling tua, paling lama tinggal di situ. Nah, itu salah jadi imam. Kalau ada dua orang fasihnya sama-sama fasih, yang hafalannya paling banyak siapa? Sama-sama 30 juz. Berarti yang paling tua. Umurnya sama, lahirnya bareng. Berarti yang paling duluan tinggal di situ. Nah, tinggalnya bareng juga misalnya. Ribet juga ini. Tinggalnya bareng juga. Kebinya dua ada. Mau nggak mau dah. Iya. Berarti kalau yang bikinnya dua mungkin sabarnya lebih banyak. Gitu. Jadi sekarang fasenya sama, hafalannya sama 30 juz. Kemudian tuanya sama, tinggal di situ bareng-bareng. Itu paling afdol kita mencari imam seperti itu. Ini nggak ada kaitannya dengan mencari pemimpin presiden, nggak ada. Ini imam sholat. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Itu syarat untuk menjadi imam. Bagaimana dengan kita di sini yang dijadwal itu kita niatkan belajar. Kalau orang niat belajar, pahalanya dua, pahala menjadi imam dan pahala belajar menjadi imam. Tapi belajar apa enggak masalahnya?
Nah sekarang udah belajar nih, ya sekarang udah belajar. Berarti kita niat jadi imam dan niat belajar menjadi imam juga. Tentu kalau kita niat belajar harus siap kalau ada yang memperbaiki. Harus siap, siapapun saling sharing aja, saling mengingatkan. Siapapun boleh mengingatkan, si A mengingatkan si B mengingatkan si C. Itu berarti niat belajar, pahalanya 2. Tapi kalau sudah tidak ada niat belajar, salah beneran udah. Tapi kalau niat belajar harus siap saling diingatkan dan saling mengingatkan. Kembali lagi bahwa ada kesalahan jali, khotok jali yang harus dihindari oleh seorang imam di dalam membaca surat Al-Fatihah ketika sholat, sebab itu bisa merubah makna isi kandungan ayat tersebut dan akibatnya adalah membatalkan sholat. Terutama kalau memang di situ bacaannya sama semua seperti itu, ada satu orang yang paling bagus dia jadi makmum, maka yang jadi makmum itu batal. Kalau yang lain bacaannya sama semua, dari batal. Contoh misalnya ada orang cadel jadi imam, boleh apakah nggak boleh? Tapi makmumnya cadel semua, boleh. Tapi kalau makmumnya cadel, imamnya cadel, yang di belakang nggak cadel, semuanya batal sholatnya. Begitu juga tadi, bacaannya standarnya segitu semuanya, makmumnya sama segitu semua, boleh. Sekarang kita pengen belajar supaya bacaan-bacaan kita lebih baik, dan nanti kita bukan hanya membaca Al-Fatihah saja, tapi semua Al-Quran ini akan kita baca. Nanti saya baca, kita menyebutkan, ikutin. Kalau ada yang mau nyorok, saya mau baca, apa? Yang mau aja. Kalau enggak, apa-apa juga. Ya. Yang mau aja, supaya tahu saya salahnya, baca apa-apa. Tapi enggak mau baca juga enggak apa-apa. Ya, bagaimana enaknya aja. Kemudian nanti kita baca dari Al-Fatihah, kemudian kita lanjutkan dari juz 30 yang memang biasa kita baca untuk sholat. Karena mohon maaf, kadang-kadang di bacaan-bacaan sholat kita di juz 30 itu pun kadang-kadang masih ada kesalahan-kesalahan, baik itu panjang pendeknya, makhrajul hurufnya, sifat-sifat hurufnya dan lain sebagainya. Supaya itu semua kita bisa perbaiki. Sekarang kita baca dari Al-Fatihah. Silakan ikuti semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian daripada ayat surat di Al-Fatihah, ayat di surat Al-Fatihah, sehingga di situ tertulis ayat 1. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas khotok jali dulu, kesalahan yang jelas yang berubah makna ayat tersebut. Yang paling sering terjadi ini bukan hanya di satu tempat, di banyak tempat dan di banyak orang, yaitu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu haknya bukan hak tipis, tapi haknya hak besar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hak besar. Yang betul bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Beda ha dengan ha. Ha dengan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu merubah arti dan makna karena sudah merubah huruf dari ha menjadi ha. Maka orang yang ada di belakangnya yang bacaannya lebih bagus batal sholatnya. Ini harus kita hati-hati. Ini namanya khata' jali, kesalahan yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ha. Sekarang kita belajar dulu. Hahihubah. Coba ayo. Hahihubah. Masih banyak yang hahihubah. Masih banyak yang baca hahihubah. Hahihubah. Jadi agak mendesak. Ha, ha, ha. Hahihubah. Hahihubah. Bah, bah, ha, hi, hu, bah, bah. Jadi seperti itu. Walaupun masih banyak yang belum. Ya memang mau belajar kalau itu gitu ya mas, harus sabar. Tadi ubah senada ya? Ya. Yang sini kan itu juga sama-sama nih. Short, sin, Nah iya, pelan-pelan dah. Ha dulu. Terbanyak Terbanyak ini banyak Yang banget. dulu kan sin duluan kan? Oh sin dulu. Kalau sin itu banyak yang benar. Kalau sin jarang yang bis, jarang. Tapi bismillah. Jarang yang bismillah, jarang. Kalau sin Gimana kan? yang benar bis, itu udah bis. Tapi itu jarang yang salah. Yang banyak yang salah itu bis biasa. Yang banyak salah itu bukan bis, tapi haknya. Itu kalau bismillah itu jarang yang salah. Coba, ya dua. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kan? Masih nggak? Menurut Ustaz Asid masih hak Pak? Kurang mendesak sih. Kurang mendesak. Oh iya. Nah itu sudah merubah arti. Tapi tadi sinnya udah bagus kan? Sin udah bagus. Karena sin itu jarang yang salah kalau sin. Orang nggak salah biswai. Ya. Jarang orang baca bismillah, jarang. Atau bis jarang. Tapi yang benar bagaimana kan? Saya masih ragu kadang-kadang. Udah bener tadi bisnya. Bismillah. Yang salahnya itu bismillah haknya. Coba ha. Ha, Ha. ha, Bukan kha. ha, Nah, ha. Ya, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kayaknya harus berjuang ini. Harus berjuang yang sekali ini. Ya. Ada lagi yang mau nyoba? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dikit udah masuk dikit. Masuk dikit. Udah masuk dikit. Agak lebih susah banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga yang rohnya nyamar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rohnya tuh kayak bukan maaf ya, agak karsit ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim enggak rohnya? Ada. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim rohnya. Dia agak antara roh apa gitu. Jadi kalau roh itu ada namanya khofi. Pembahasannya lain lagi kan. Sekarang yang ini dulu. Iya. Yang banyak terjadi kesalahan. Kalau sin jarang. Ha hampir enggak semua, banyak. Ya, jadi ini ha harus kita perbaiki huruf ha. Nyebut ha aja itu nggak boleh. Nggak boleh. Udah ha aja. Boleh. Bismillahir, nggak boleh, salah. Itu namanya khofi. Bismillahir. Bismillahir. Tipis saja. Bismillah itu nanti pembahasannya khofi. Ya. Khofi. Gimana sih? Khofi entar. Khofi. Ya. Sama. Lanjutkan. Oke, jadi ini masih banyak yang belum pas. Yang tadi nyoba ya di situ. Ada lagi yang mau nyoba? Ada lagi. Ini Pak Haji. Enggak lagi. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Coba saya kamu. Silakan. Ayo, jangan takut. Coba saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya 70% lah. 70%. Nah, berarti yang lain 60. 70-80%. Iya. Jaga. Coba Jaga. Jaga. Yang enak nih pakai ini nih biar kedengeran. Pakai ini tapi suara dalam gitu. Gitu. Iya. Tapi suara dalam. Gimana? Tapi kabelnya nggak dapat, yang pakai kabel omong. Ini teman kita kerjain aja. Pendek. Pakai yang itu ada. Oh, biar jelas ustaznya Iya, jelas. Nah, kalau pakai suara dalam kan bisa sambil bercanda kira kan gitu. Suara luar bercanda kopi apa enggak enak. Ngaji ngomongin kopi kan gitu. Ngomong takutnya ibu ngirim goreng lagi. Kopi apa roti tadi? Kopi tadi ibu Udah suara luar. Suara dalam udah. Ya. Oke. Ya, kalau suara dalam kan bisa ngomong oke gitu kan. Ya, kalau suara luar bisa ngomong oke kita. Kalau punya Pak Ustadz ada suara dalam atau luar itu? Nah, ini dalam keluar nih. Luar. Ini luarnya. Dalam keluar. Saya dengar. Kalau di dalam saya udah. Iya. Jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 100% ya. Wah. Kalau yang benar begini gimana? Aiman katanya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya kurang. Ya, coba lagi. Sekali lagi. Him. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi, coba sekali lagi.
yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Ya, tinggal diperhalus lagi. Ya, tinggal diperhalus lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus, sudah bagus. Semuanya dicoba lah. Ya. Penasaran penasaran. Tenang aja kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku udah ngomong. 200 itu Ustaz. 200. 300. Berarti kalau nanti ada dia, ya harus diterima. Karena kita kan belum paham. Iya kan saya kan bilang begitu tadi. Ya, silakan Pak Haji. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Napasnya nggak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu udah bagus sebenarnya Pak Haji, udah dapat haknya, udah dapat haknya. Cuma nggak nyampe napasnya. Di ini aja, agak dipendekin, suaranya dipelangin. Iya, jadi nggak terlalu banyak keluar napas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah latihan dulu. Iya, nanti. Kita lanjut ya. Tuh, Pak Udin. Ya, kemudian ya, silakan. Biar nggak penasaran semua dites. Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haknya jadi kho. Iya, haknya jadi kho. Jadi hak jadi kho. Nah, haknya harus Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada khoknya. Iya, masih ada khoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sih. Ya. Harus dilatih terus itu. Ya kita latihan ya Kak. Pokoknya ini harus belajar mendesah. Ayo Bang. Mendesak. Ya. Tadi kan belum pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Lagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu udah mulai masuk. Ya. Masuk. Jadi kita mau bahas Bismillah, haknya aja nggak cukup 1 jam. Iya, Ini sebulan sekarang. Iya, Bismillah dulu masih sebulan ya. Ada iya. Mau main-main, itu kan. Ya, benar. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sinnya terlalu tebal. Ya, tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, haknya udah masuk dikit udah masuk. Tinggal diperbaikin aja. Ya. Terus, bisa terus masih panjang. Panjang. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. belum masuk. Ya, masih harap belum hak. Bismillahirrahmanirrahim. Masih. Berarti harus terus dilatih. Ya. Ya. Baik, sepertinya ini harus dilatih terus nih huruf H. Ya, huruf H aja ini. Kita bismillah. Ya. Kita latih sama-sama. Ha-hi-hu-bah. Ya, sama-sama. Ha-hi-hu-bah.
ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha ruhan hanihahna minal muhni mahihan haniha hahihubah ruhan hanihahna minal muhni mahihan haniha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ada kesalahan jari, ada kesalahan kopi. Kalau kesalahan kopi itu biasanya hanya dideteksi orang-orang yang memang sudah kupingnya itu udah sensitif. Kalau ada orang salah, udah ahli lah kan, itu biasanya bisa mendeteksi. Tapi kalau belum ahli biasanya kurang terdeteksi. Contoh kesalahan kopi, bismil itu salah. Bismillah kan ada bisa ya. Bismillah ada setnya dikit. Bismillah yang betul bagaimana? Bismillah beda kan? Yang betul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, termasuk. Nah itu harus dilatih juga tuh, jangan sampai kita baca bisa, walaupun tidak berubah arti, tapi itu kesalahan dan namanya kesalahan khofi. Termasuk tadi alhamdulillah itu ada yang membaca alhamdulillah. Ya, itu yang disebut dengan tawalud. Tawalud itu artinya beratang. Padahal huruf-huruf yang tawalud itu adalah huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu apa? Yaitu qaf bu jaddin, qaf ba jim dal. Selain itu nggak boleh ada qalqalahnya, termasuk alhamdulillah. Nggak boleh kita baca itu salah, walaupun tidak berubah makna dan tidak membatalkan sholat, tapi salah, namanya salah khofi. Alhamdulillah, yang betul alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga kesalahan yang fatal, yaitu pada saat membaca alamin, bacanya alamin, bukan beda. Yang betul apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Dengung nggak saya? Bukan dengung. Di tenggorokan, bukan di pangkal lidah, bukan tapi di sini. Di dalam. Iya. Apabila dibaca alamin salah
dan merubah. Pokoknya kalau sudah berubah huruf berarti berubah makna. Gitu. Ha jadi kha, a jadi a, itu sudah berubah makna. Ada yang mau coba? Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan saja dulu. Cadangan. Cadangan dulu. Kita kalau misalnya nggak ada semua baru cadangan. Bukan masalah, nggak bisa lah. Mohon potong dulu boleh kok. Ya, siap. Dan khususnya saya ini punya jantung, jadi nafasnya cukup pendek. Untuk latihan nafas atau mungkin katanya ada orang-orang ada yang bisa diurut supaya nafasnya agak bagus itu, ada metodenya latihan nafas. Latihan nafas. Iya. Jadi kadang-kadang satu ayat katanya. Berarti itu bacanya suaranya dari pelaminan juga harus didengar. Karena kan suara kecil kan nafas biasanya lebih banyak keluar. Jadi suaranya ada di pelaminan jadi. Pernah dengar kan ada, saya pernah dengar cuma waktu siapa yang bicara Belum sih. supaya Mungkin hiburan. Pernah hiburan. Nah, buat hiburan. Iya, bersihkan semuanya, tenggorokan, hidung, hiburan. Itu pagi. dia Murah rupiah. Ya, yang mau nyoba baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. A-nya masih ya. Nah, coba ulang lagi. Nah, Alhamdulillah. al-nya masih. Al. Alham. Bukan alham. Alham. Masih al masih. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih berasalihin masih alhamdulillahirabbil. Jadi jangan Rabbil alamin. Ya. Jadi berasalihin masih alhamdulillahirabbil. Itu saya perjelasnya begitu. Tapi tadi dikit. Ada dikit. Alhamdulillahirabbil alaminnya masih alamin belum ain, tapi masih a. Ya, si. Ada 3 kesalahan masih. Silakan yang lain yang masih mau coba mungkin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada. Iya. Tawaludnya masih ada tawalud. Apanya? Tawalud. Yang mana? Rabbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada Rabbil alamin ya. Beneran enggak? Rabbil. Tapi dikit. Le-nya ya. Iya, sangat dikit. Tes. Tapi al-nya enggak. Tapi Rabbil masih ada dikit. Berarti harus memainkan liga juga. Bibir juga. Kalau itu lidah dimainkan Rabbil alamin. Rabbil abil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada. Udah hilang. Udah hilang. Kalau nggak dilatih kamu Iya. harus dilatih. Iya. Rabbil. Gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawalud nggak ada, tapi alif masih jadi hamzah. Alamin bukan tapi alamin. Nah itu yang harus dilatih huruf ainnya ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alamin. Ini betul Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masuk dikit. Tidak dilatih terus.
Insya Allah kalau mau dilatih, mau belajar, insya Allah dapat nanti lama-lama. Ya. Alhamdulillah. Jangan al. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil masih ada. Rob alhamdulillahi rabbil langsung berhenti itu bil. Tidak, jangan ada bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diputus jangan bila. Balik kalau ketemu orang berapa juta ya, berapa tahun ya, gue hilang di sini gratis. Ya lanjut, itu tinggal dilatih itu, yang lain udah benar. Tinggal Rabbil alamin. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulang lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah. Banyak salahnya tadi. Daripada dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu udah mulai masuk haknya tuh. Ringan daripada tadi. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini kebanyakan Rabbil. Ada dikit doang tadi. Tinggal yang dikit aja. Jangan dua kali terus lebih banyak lagi. Sekali aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bersihin. Bukan lagi kan? Hah? Udah pernah sholat Idul Fitri di sini. Iya. Jadi nggak tergoyahkan. Berarti nanti sebelum komat harus datang dulu. Iya. Iya kan? Ya, Rik. Ya, baik. Udah masuk waktu ya. Iya. Ini saya seperti kalau sebenarnya kalau emang saya banyak salahnya ngomong aja nih. Benar, saya lebih senang gitu. Ini tadi Pak Soin kayaknya ngomong apa gitu, saya nggak ngerti nih. Coba diterangin. Ini kalau apa-apa rohnya ya kata Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya kan agak apa sih? Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rohnya. Kalau bulat katanya. Coba. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak cadar. Jadi roh. Saya juga mau nanya Ustaz tentang roh ini nih. Ada yang bilang roh nggak harus monyongin, nggak harus jelas rohnya kan bibir. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Jadi ada yang juga bilang kalau dulu ada juga yang bilang ini Yurrah harus dijelaskan gitu. Yurrah. Ada juga yang bilang Yurrah nggak usah digerakkan bibir gitu. Ada huruf yang ketika kita ucapkan harus menggunakan bibir. Iya. Waw, mim, ba. Waw, mim, ba. Roh enggak. Jadi roh salah. Roh salah. Karena dia roh itu enggak harus menggerakkan bibir. Yang menggerakkan bibir waw, mim, kan gerakan mim, ba. Tapi kalau roh enggak, roh. Nah, jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, salah itu. Tapi salah khafi, tidak merubah makna. Tapi salah, namanya salah samar.
Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh. Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pakai roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kira-kira. Ustaz, ini huruf ro di kalimat Bismillah ini dia bunyinya R atau R gitu. Agak bulat kayak Pak Solid tadi maksudnya gimana ya? Biasa Jelas R, huruf R. Iya, Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi nggak niru gitu. niu itu jadi kayak wow. Maksudnya nggak jelas R tapi agak sedikit bulat gitu. Niru. Bibir nggak boleh niu, nggak boleh gitu. Niu jadi kayak wow dia. Jadi jelas aja huruf R bunyinya R. Iya, R aja. Niru. Bismillahirrahmanirrahim. R-nya kan jelas banget tuh Ustaz. Iya. Double R-nya gitu. Gak apa-apa, memang R itu roh. Iya. Yang penting tadi jangan bibir itu ikut monyong. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Karena roh itu tidak di bibir dia, ngafalin hurufnya, tapi di lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada sedikit ya gerakannya dikit ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim, enggak gitu, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Salah malah begitu. Orang Arab itu ketika melafalkan satu huruf dia pertengahan. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada orang Arab yang ngomong Alhamdulillahirabbil, enggak ada. Alhamdulillahirabbil, enggak ada. Itu namanya khata khafi. Salah tapi sama. Atau sebaliknya terlalu tipis. Alhamdulillahirabbil. Nah, salah juga. Alhamdulillah. Nah, kurang terbuka, kurang istifham, kurang terbuka. Alhamdulillah, la, bukan la, bukan le, bukan la, tapi tengah dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Alamin, terlalu terbuka, salah juga. Jadi dia pertengahan. Orang Arab itu kalau ngomong gitu, ya. Kayaknya memang waktunya lain. 3 jam minimal 3 jam. Ya, kita tutup dengan Al-Fatihah.